penonton Suara Agri. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol masalah potensi pertanian yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang menjadi lumbung padi. Dan Tapin adalah wilayah kedua terbesar penghasil padi di Kalimantan. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, tak perlu berlama-lama, saya langsung aja ngobrol langsung dengan Bupati Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, Bapak HM Haji Muhammad Arifin Arpan ya Pak ya. Halo Pak. Ya, Bupati. ya benar-benar. Pak. Pagi. Iya Pak. Saya enaknya manggilnya apa nih Pak? Pak Arifin atau Pak Arpan Pak? Arifin, kalau Arpan tuh orang tua Bu. Oh gitu Pak. Iya Pak Arifin. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, dan rangka pandemi ini dijaga-jaga kesehatan lah. Iya sehat selalu ya Pak ya. Pak boleh dong Pak ceritain dulu nih Pak masalah potensi Pak yang ada di Kabupaten Tapin, karena kan kabupaten ini kan pertaniannya terkenal ya Pak ya. Boleh diceritain Pak gimana sih Pak potensi pertanian di Kabupaten Tapin sendiri? Ya, terima kasih. Mungkin cerita masalah ini dulu, masalah pimpinan daerah dulu ya, Bu ya. Ya boleh Pak. Saya masuk sebagai pimpinan daerah ini sejak tahun 2013 Bu. 2013 kita masuk pimpinan daerah ini. Saya mencoba mempelajari alam kita ini Bu. Alam kita ini 65% pertanian. Kemudian ada 20% itu adalah perkebunan. Kemudian 10% itu adalah tambang. Kemudian 5%-nya itu lain-lain Bu. Kemudian kebetulan saya dididik, walaupun awalnya PNS, ASN, itu saya senang dari kecil itu membantu orang tua itu pertanian. Awalnya begitu. Nah, oleh karena itu saya coba 2013 itu untuk mengembangkan pertanian. Nah, setelah saya kembangkan dengan kepala dinas kita, yaitu pertanian, dan pertanian ini masuk 2013 itu pimpinan nomor 1 kita di Indonesia, Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Kayaknya sejalan dengan pemikiran saya bahwa ekonomi itu perlu dikembangkan di daerah. Karena bagaimanapun daerah ini kan punya potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ekonomi termasuk pertanian. Nah kemudian 2014 itu juga Bu, saya kebetulan Bapak Menteri kita Pak Emron Sulaiman lagi gigihnya juga mengembangkan pertanian. Nah sehingga pertanian ini berkat bimbingan dan petunjuk dari pusat yang diarahkan untuk kita di tingkat tua, berjalan dengan lancar, cukup bagus, cukup baik, karena sejalan. Akhirnya pertanian di Kabupaten Tapin bisa dibina, bisa dikembangkan dengan baik. Dan bahkan kita sampai sekarang sudah 7 tahun berjalan, saya selaku pimpinan daerah, sudah 2 kali diberikan rekomendasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai penjaga pangan nasional. Luas lah kita itu ada 61.000 hektar. Luas lahan pertanian keseluruhan itu Pak? Iya, keseluruhan. Nah, sekarang dari 61.000 itu sekarang luas tanamnya itu sudah 87 hektar. 87.000 hektar. Nah, berarti bertambah sih ya Pak? Ya,
kalau sampai saat ini Batu 87. Nah, nanti itu kan di sasarannya itu akhir tahun Desember itu 103.000 hektar. Itu oleh Bapak Menteri itu target itu. 103.000. Insya Allah tercapai itu nanti, Bu. Tercapai karena kita nanamnya 2-3 kali per tahun. Nah, kemudian dari perkembangannya target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu kayaknya tidak jadi masalah, Bu. Karena kami dengan jajaran kami, yaitu karena petunjuk ini dari pemerintah pusat dan provinsi, terus kita ini sama-sama menjalankan. Kemarin juga saya minta dengan pemerintah pusat, barusan ketemu 15 hari yang lalu dengan Bapak Menteri Pertanian, Pak Yassin Limpo, bahwa yang lebih penting itu saya bilang ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, supaya pertanian itu benar-benar bisa dikelola dengan baik, dijaga dengan baik, karena bagaimanapun kita koordinasi itu kan kalau kita isinya berjalan dengan lancar, otomatis di daerah juga bisa mengelola pertanian ini dengan baik, dengan lancar. Karena saya maksud bahwa di daerah itu SDM-nya rendah, Bu. Kalau tidak dibantu oleh pusat, apalagi sekarang ini kan misalnya penyuluhnya kan sudah banyak yang tua-tua, bahkan sudah pensiun. Sementara penambahan SDM-nya juga tidak ada lagi. Hanya bisa kita aja bisa mengembangkan. Nah, oleh karena itu perlu ada koordinasi yang baik lah. Kalau pertanian ini kan isinya perlu dikembangkan lagi. Nah, kemudian yang lebih penting juga mungkin bahwa pertanian ini harus, karena ini kan isinya dituntut lebih produksinya, kemudian tanamnya ini harus diperluas, dikembangkan terus-menerus. Nah, mudah-mudahan ini pertanian bisa dikembangkan lagi secara modern. Nah, kemudian saya laporkan juga dengan Ibu, dalam waktu 2014 kemarin, begitu masuk saya ini jadi pimpinan daerah, kemudian pimpinan dari pusat, Bapak Presiden kita mengajak untuk meningkatkan, mengembangkan perekonomian, dipertanyakan oleh beliau, Bupati yang punya lahan pertanian, punya konsep, punya desain bendungan ada nggak? Nah, kebetulan kita ada. Nah, saat itu kita dibantu ada sebuah bendungan di daerah kita di Kabupaten Tapin, Bendungan Pipitak Jaya. Nah, sekarang sudah selesai, Bu. Bisa mengairi 6.000 hektar sawah. Nah, jadi nanti besok itu berarti kita ada tambahan. Luas lahan kita 6.000 lagi, 6.000 hektar. Nanti juga bisa mengairi persawahan yang airnya, yang irigasinya, drenasinya yang kurang lancar juga. Artinya yang kemarin baru 1 kali tanam atau 2 kali tanam bisa full nanti 3 kali tanam. Nah, itu yang diharapkan. Untuk pengembangan selanjutnya nanti bisa berjalan dengan lancar lagi. Artinya tambahan produksi luas tanamnya nanti bertambah lagi, mudah-mudahan, Bu. Hanya saja tadi kan saya sampaikan dari awal, perlu adanya turun tangan dari pemerintah pusat dan provinsi agar jangan sampai depannya kalau tidak dibantu oleh pemerintah pusat, tidak mungkin, Bu, kita di daerah ini bisa mengembangkan pertanian ini dengan baik. Tapi kami sudah bersyukur, Bu, dibantu dengan asetan yang cukup banyak juga, sudah dibantu. Tapi kan isinya alat tidak bisa berjalan, Bu, kalau tidak bisa dibantu oleh pusat dalam rangka kita mengembangkan pertanian ini. Nah, oleh karena itu, saya senang hari ini Ibu bisa berdialog dengan saya. Siapa tahu ada yang bisa disampaikan, diberikan kepada kita, dan saya juga bisa
minta tolong lewat Ibu, apa yang saya sampaikan nanti bisa disampaikan, diteruskan kepada tingkat lebih atas, supaya pertanian kita ini benar-benar sama-sama kita jaga. Saya benar-benar kepingin seperti ini saat kita harapkan, Bu, supaya pertanian ini bukan tidak tidak salah kita saja yang ini merawatnya, artinya kita semua baik, kita. Iya, Demikian. baik, Pak. Iya, Pak. Tapi kan kalau dari Tapin sendiri itu yang terkenal cabai rawitnya ya, Pak. Terus Ya. kalau dari profil yang saya lihat gitu, Pak, itu kan karena tanahnya juga asam, terus kemudian dikelola pada sekitar akhir tahun 90-an itu dengan petani-petani setempat gitu, sampai akhirnya bisa menghasilkan cabai yang 17 kali lebih pedas dibandingin cabai rawit biasanya, dan dikatakan sebagai cabai rawit terpedas di Indonesia gitu, Pak. Nah itu gimana Pak perkembangannya Pak untuk saat ini? Itu kan berarti sektor hortikultura ya Pak ya, selain sektor pangan gitu Pak, selain tanaman pangan. Itu bisa di share Pak ke kita Pak, gimana Pak perkembangan dari si cabai hiung sendiri, terus tantangannya apa sih Pak selama mengembangkan komoditas ini gitu? Jadi cabai hiung ini memang termasuk tanaman aneh, Bu. Tanaman aneh bagi kami ya. Di tanah yang asamnya dari 3 sampai 5,5 keasamannya ya, Bu ya. Kok bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian kepedasannya cukup tinggi. Saya juga kawan-kawan dari daerah ini juga bingung juga. Sampai terakhir kemarin kan kita live di kementerian, memang meyakinkan Bu, memang 17 kali lipat itu kepedasannya. Dan itu alamnya ada sekitar 420 hektar Bu, yang asamnya yang tinggi itu. Nah kemudian memang kalau tanaman itu Bu yang kita dikembangkan tidak cabai aja Bu, tapi kebetulan di lokasi yang asam itu yang cocok hanya cabai hiung itu Bu. Nah kemudian awalnya di lokasi itu Bu sebetulnya oleh petani itu dipakai untuk petani mencari kayu bakar Bu. Jadi di sana di tanaman kayu galam semua Bu. Kayu galam, kemudian mereka itu dipotong-potong, dibuat kayu bakar, dijual dengan pendapatan satu hari itu di bawah Rp50.000 per hari Bu. Nah setelah kita kembangkan cabai hiung, nah ini pendapatan petani jauh peningkatan Bu. Jadi antara sampai 200.000 per hari Bu dia dapat kalau sudah panen. Dan harganya cukup tinggi. Bahkan kalau ada cabai hiung, cabai lokal nggak laku Bu. Orang ke cabai hiung dulu yang beli. Jadi kita ini ya cukup patut bersyukur lah. Patut bersyukur. Kemarin kita sampaikan dengan Bapak Menteri juga dari kementerian. Bagaimana cara mengatasinya nih Bu? Kita bilang karena cabai kami kan diturunkan nggak bisa, tetap mahal. Nah oleh kementerian biarin aja Pak, biar petani kan niscaya kan menikmati ke hasil pertaniannya lah. Nah jadi kalau naik tetap naik, kalau diturunkan nggak bisa. Jadi sekarang posisi cabai kita kan di sini yang lokal 10.000, punya kita 23.000 Bu, 1 kilo. Mahal. Nah, kemudian yang sangat menguntungkan bagi kita ada perusahaan besar yang turun tangan Bu, PT Astra. PT Astra kerjasama dengan mereka karena kita kurang pengalaman. Lalu mereka inilah bisa membantu pemasarannya Bu. Dan pemasarannya itu Pak lokal atau udah ke ekspor Pak dari bantuan itu sendiri? Awalnya itu kita lokal dulu, pelan-pelan, kemudian kita keluar daerah, kemarin sampai Surabaya, rumah makan, sampai Bandung juga. Karena saat itu ya, kalau istilahnya cabai hiung itu dalam bentuk sambal itu Bu hanya cukup 1 bulan. Jadi bertahan. Kita kan nggak pakai pengawet.
Kita berusaha tidak pakai pengawet sehingga kan tidak bisa lama. Nah, tapi kalau abon bisa 1 tahun, Bu. 1 tahun. Nah, kemudian Berarti yang dipasarin itu udah bentuk olahan atau masih bentuk cabai sendiri, bentuk segar cabai sendiri, Pak? udah olahan, Bu. Oh, udah olahan. Dikemas dalam botol. Dikemas dalam botol. Jadi ada abon, ada sambal, kemudian ada beberapa macam yang ini sudah kita buat. Nah, kemudian yang ini, Bu, yang sekarang ini lagi dipersiapkan ini karena supaya rencananya mau dikirim ke Jepang, Bu. Mau kirim ke Jepang. Nah, cuman kemarin diskusi saya bilang kalau dikirim ke luar negeri sebaiknya kemasannya dulu dirapikan dulu lah. Supaya jangan sampai supaya bagus ya, Pak. Iya. Supaya kan bisa bersaing dengan artinya negara lain atau daerah lain. Nah, kemudian kenapa itu cabai kita yang dipilih untuk disajikan keluar? Karena pedasnya itu tadi, Bu. Artinya walaupun sedikit, artinya kepedasannya kan bisa bisa puas lah. Nah, jadi pertama itu tadi, yang kedua kan isinya tempatnya, kemasannya kita perbaiki, nah nanti baru dikirim keluar ke negeri. Nah, karena tahannya itu 1 tahun, Bu, ketahannya. Mudah-mudahan. Berarti yang dikirim ke luar negeri itu berbentuk abon ya, Pak, yang tadi bertahan. Yang lain belum kita, Bu. Untuk sementara abon dulu lah. Yang lainnya nanti kita coba, nanti kita benahi dalam bentuk apa lagi yang bisa nanti. Berarti belum ada rencana untuk dikirim bentuk buah cabenya sendiri gitu ya, Pak? Semua bentuk olahan untuk kalau nanti besok-besok dalam mesinnya cabenya bisa juga, Bu. Cuman kan isinya cabai segarnya tidak mungkin, Bu. Kalau dalam bentuk dikeringkan boleh jadi nanti. Nilai keuntungannya sendiri berapa sih, Pak, untuk cabai hiung sendiri, untuk Kabupaten Tapin sendiri gitu? Kalau sekarang ini, Bu, ya, rata-rata petani itu 1,5 hektar punya lahan. Dari 1,5 hektar itu 1 tahun dia dapat antara 61 juta sampai 119 juta. Dapat 1 tahun, Bu. Ya. Nah, itu jadi berapa kali tanam, Pak? Iya. Itu panennya tuh 10 hari panen, Bu. 10 hari panen. 10 hari panen. Nah, kemudian kan itu kan ada khusus, ada selingan, Bu. Di samping dia tanam padi, nah juga itu tanam ini juga. Rencananya ada tumpang sari, Bu. Tumpang sari, bisa jadi nanti kan di sela-selanya bisa ikan. Tapi kan ini dipelajari juga, Bu. Karena kan keasamannya tinggi, takut juga ikan tidak bisa ini lah. Berarti kalau petani di Tapin sendiri selain menanam padi, mereka juga diselingin sama cabai hiung ini berarti ya, Pak? Hampir semua petani di semua kecamatan gitu, Pak? Iya. Memang kalau tumbuhan agak keras masih bisa tumbuh, Bu. Ada jeruk bisa aja tumbuh, Bu. Cuman kan biasanya kalau di samping cabai, takut cabainya terganggu gitu. Pak, tapi tantangannya sendiri, Pak, selama membudidayakan ini dari petani gitu, Pak, pernah nggak sih, Pak, petani bilang ada tantangannya selain karena keasaman dari tanah, terus ada lagi nggak sih, Pak, yang dihadapin sama petani untuk mengembangkan komoditas cabai hiung ini, Pak? Jadi bicara ini ya, keuntungan petani ya dulu, Bu. Jadi itu lokasi, Bu, saya manfaatkan dan kebetulan saya ini 2 kali berturut-turut juga menerima penghargaan juara 1 se-Indonesia Karang Taruna, Bu. Jadi yang menanam cabai di sana itu saya manfaatkan kaum milenial, Bu. Anak muda yang banyak kita barangkan di sana. Dan ketuanya pun isinya Karang Taruna lah. Nah, kemudian saya bangga mereka itu kan saya terlibat langsung.
sekarang isinya pemerintah daerah, saya berusaha dengan Kepala Dinas Pertanian agar itu alam yang 400.000 hektar itu kan isinya benar-benar dihabiskan untuk ditanam cabai lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya senang bahwa tenaga kerja masyarakat di sana itu kan kaum muda. Artinya kesempatan lapangan kerja kan bisa tertampung ya Bu ya. Ya, nah kemudian yang ketiganya ini saya mencoba, artinya komoditas jangan selalu terikat anak muda kita di Tapin ini hanya tanam cabai. Banyak tanaman lain lagi yang bisa dikembangkan, dan saya coba kemarin juga masih ada tanaman lain Bu, ada jahe merah, ada 50 hektar sudah kita coba, bagus juga. Jadi kalau alam kita subur Bu, cuman itu aja yang agak aneh, tempat itu yang cabai hiung aja lah, ada sekitar 400 hektar itu yang kita coba kita kembangkan. Nah kemudian infrastrukturnya kita coba kita tata, kemudian menurut teknis itu tempat untuk untuk memeriksa kebersihan untuk nanti mengirim ke luar negeri, itu tempat penampungannya harus bersih. Nah itu akan dibuatkan nanti gudang juga Bu yang ini ya, yang aman. Gitu. Pak, tapi nih Pak, kalau untuk cabai hiung sendiri, pengembangannya itu kan tadi ada bantuan dari swasta. Terus kalau dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak bantuannya dari pemerintah pusat gitu Pak, kayak Kementerian Pertanian, ada nggak Pak? Ada sih Bu, ada mungkin Arsintan yang gitu yang kita itu kan kita dibantu traktor lah itu. Gitu. Pak, dari tadi kan kita bahas soal tanaman pangan, terus hortikultura gitu Pak. Terus berarti kalau di Kalimantan itu kan terkenal sama perkebunan Pak. Nah kalau sawitnya sendiri Pak, di perkebunan, untuk sektor perkebunan sendiri, di Tapin apa sih Pak yang paling menonjol gitu Pak? Kelapa sawit dan apa gitu Pak? Apakah ada komoditas yang menonjol dari Tapin untuk sektor perkebunan Pak? Sebetulnya saya lebih senang ke ini Bu. Kalau pertanian itu yang sifatnya kan bisa dikembangkan oleh masyarakat. Ya masyarakat itu kan ya kita jagung bagus juga Bu. Kemudian kita jahe, bawang merah. Nah yang semacam itu saya kembangkan banyak Bu. Kemudian pertaniannya kan ada ikan juga, karena irigasinya kan kita kan normal bagus, jadi bisa ini dikembangkan juga. Kalau isinya perkebunan yang sifatnya ya kayak sawit itu kan ya bagus-bagus juga Bu, cuman kan istilahnya ya perlu modal besar Bu, modal besar. Jadi kalau isinya pertanian yang sifatnya bisa dikelola oleh masyarakat modal kecil, ya kan lebih mudah Bu mainnya, merawat dan mengelolanya oleh masyarakat. Kalau modalnya besar kita kan ada kesulitan, kita butuh modal juga. Jadi kalau isinya tanaman yang sifatnya cepat menghasilkan itu lebih menguntungkan bagi masyarakat. Bahkan juga saya ada tanaman yang cukup luas juga di sini Bu. Besok nanti kalau ada ketemu dengan siapa yang bisa membantu saya, kita ada ini juga Bu. Tanaman sagu itu ya rubia itu Bu. Nah bisa rubia ada mungkin berapa ribu hektar itu luasnya itu Bu, di pesisir sungai, karena alam kita ini beribu-ribu hektar Bu, beribu-ribu sungai. Jadi di pesisir sungai itu ada tanaman rubia Bu. Besok nanti kan siapa tahu ada investor yang bisa ini memproduksi sagu itu kan. Sekarang kan janjinya kan minggu depan ini kan ada pameran ini sagu di Jakarta itu. Nah mudah-mudahan nanti kan itu bisa dikembangkan supaya kan isinya, yang senang tuh saya kalau itu kan ada dibangun, nanti paling tidak kan bisa menyerap tenaga kerja Bu. Itu Pak, tapi kan di Kabupaten Tapin ini kan hortikulturanya lumayan berkembang tuh ya Pak. Kayak misalnya pisang, jeruk gitu Pak. Itu bagaimana Pak pengembangannya Pak? Terus kalau kayak tanaman pangan selain
tadi kan tadi Bapak juga sempat menyinggung soal jagung, Pak. Itu gimana Pak perkembangannya sampai saat ini? Oh, kalau sementara ini kalau jeruk ya Bu ya, kita nomor 2 manisnya dari setelah Pontianak. Nah Mhm, sekarang berkembang cukup baik juga Bu di ini di Tapin, di Tapin ke kabupaten kita ini. Cuman pasarnya juga kita agak ini juga Bu. mhm, Jadi apa yang kita tanam tuh saya melihat pasar Bu. Karena mhm, itu kan saya melimpah ruah kan isinya kan jeruk kan kasihan mhm, juga masyarakat kan pasarnya nanti. Sementara jeruk kita itu mhm, begitu dipanen 3 hari kemudian juga akan berubah jeruk kita. mhm, Cuman ada jeruk kemarin yang sudah sedang ini saya uji coba saya kembangkan sekitar mungkin ada sekitar 20 hektar. Itu mhm, lemon Bu, mhm. jeruk lemon yang saya coba saya kembangkan. Saya nggak berani ekspos dulu ya jeruk lemon ini kan Oh nanti iya, kalau sudah ini baru iya, saya ini saya coba dulu lah. mhm, Kemudian yang saya kembangkan itu kan jagung tadi kan kebetulan ini mhm, pasarnya masih ada Bu, ada mhm, di daerah Kabupaten Plehari untuk pakan ternak gitu. Nah mhm, kemudian jahe itu kerjasama dengan pabrik situ mhm, muncul Bu, Jamul. Jadi saya kalau kita berbuat pasar harus siap dulu Bu, mmm. Jadi apa supaya yang kan ditanam tuh kita lihat dulu gitu ya, Pak, dilihat dulu gitu ya, Pak, pasarnya. Kalau emang pasarnya nggak menjanjikan, lebih baik nggak usah ditanam karena kan kasihan sama petaninya gitu ya, Pak? ya kalau Mhm, sekedar kita menikmati untuk jual lokal aja masih ada Bu kita. Sudah mhm, tanam kita. mhm, gitu. Oh terakhir nih Pak, karena kan waktu kita terbatas juga ya Pak, Ya. terakhir Pak, harapannya apa sih Pak untuk, kabupaten untuk sektor pertanian di Kabupaten Tapin sendiri ini Pak, dari pihak, pemerintah kabupatennya Pak? Harapan harapan ke depan karena alam kami pertanian cukup luas, ini benar-benar semua pihak harus terlibat Bu. Karena siapapun Bapak Presidennya apalagi Pak Jokowi ini selalu menghimbau bahwa ekonomi itu benar-benar harus ditangani dengan baik. Mhm, Berarti koordinasi antara pusat, provinsi, dan daerah itu benar-benar harus mhm, ditingkatkan. Yang mhm, kedua, kami minta mhm, tolong daerah penghasil ekonomi itu mhm, SDM-nya diberikan Bu, mhm, supaya kami ini kan bisa menjalankan pertanian itu dengan baik, dengan lancar. mhm, Selanjutnya, saya berharap juga mhm, bahwa pekerjaan pertanian ini tidak mudah Bu. mhm, Kalau tidak kita bantu petani kita, mhm, artinya kita tidak berikan isinya pencerahan kepada petani mhm, kita, takut saya nanti besok-besok kalau seandainya kan saya bukan jadi bupati lagi, saya tinggalkan sebagai bupatinya, mhm, takut ditinggalkan Bu. Kalau ditinggalkan berarti kan petani petani kita kembali ke mhm, pekerjaan yang mungkin tidak sebagai petani lagi nanti. Itu mhm, ya. Bukan mhm, saya bukan ini ya, bukan orang yang mhm, paling baik tidak. Karena mhm, pertanian ini kan 60 sudah 100 lebih luas tanamnya ya. mhm, Nah kemudian ditambah lagi nanti besok ada bendungan pendukungnya. Nah ini mhm, benar-benar kan harus ini dijaga dengan baik. Nah mhm, kemudian istilahnya yang berikutnya lagi, mhm, saya berharap, saya berharap ini karena pertanian ini menjanjikan dan lapangan pekerjaan isinya artinya anak muda ini menjanjikan, mhm, artinya benar-benar ini bisa ditampung lah oleh pemerintah pusat. Artinya pertanian ini tadi kan umpamanya kayak jeruk, pasarnya ada, tanam mhm, jeruk gampang Bu, bikin gondokan kita kan mhm, isinya irigasinya lancar, mhm, isi tanam pelihara ikan boleh mhm, jadi. Karena mhm, kita kan selalu siap Bu, hanya saja mungkin dibantu pasarnya. Jadi kalau mhm, pemerintah pusat membentuk pasarnya, kami di daerah mhm, siap untuk mengembangkan. mhm. Itu Bu yang saya Ya, harapkan. oke makasih buat waktunya ya Pak Arifin, semoga nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai pertanian dan perkembangan pertanian di Kabupaten Tapin sendiri gitu. Dan terima kasih juga untuk para penonton Suara Agri, sampai ketemu lagi nanti di kesempatan mendatang. Terima kasih Pak Arifin Arfan.
Sehat-sehat Ya, selalu Pak. Sukses. sama-sama Bu, terima kasih Ya. juga dengan Ibu. Saya lupa dengan Ibu, namanya siapa Bu? Oh iya, saya Hana Pak. Iya, ya, terima kasih Bu Rata. Ya, sampai Ya, ketemu lagi ya. ya, Sering-sering nanti kita diskusi ya Bu ya. Iya Pak. Ya, Ya, terima ya. kasih Pak Arifin. Terima kasih. Pagi Pak. Yuk.